Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Subhanahu wa Ta'ala dan dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya kita sudah perkenalan ya. Saya Bu Ita Apriliani dari tim keperawatan jiwa. Pada pertemuan pertama ini ingin menyampaikan terkait tema sejarah dan tren isu keperawatan jiwa sesuai yang sudah kita sepakati di RPP. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke topik pembahasan kita hari ini. Ya, sejarah perawatan jiwa dimulai dari fenomena ya. Kalau dahulu orang yang mengalami gangguan jiwa itu dianggap kemasukan roh ya. Banyak yang menganggap mungkin tidak hanya dahulu, di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah serba digital ini pun masih ada beberapa beberapa orang terutama di daerah Indonesia yang mungkin jauh dari perkotaan itu masih menganggap ketika ada orang yang mengalami gangguan jiwa itu dianggap sebagai kemasukan roh atau kesurupan seperti itu ya. Adanya fenomena ini mengakibatkan berbagai stigma negatif yang seringkali dialami oleh pasien gangguan jiwa. Nah, untuk itu biasanya mereka melakukan terapi seperti terapi tradisional yang mungkin di beberapa daerah pun juga ada ya, juga masih dilakukan. Termasuk juga usaha-usaha yang seperti kita lihat di media massa ya, masih ada yang menganggap pasien gangguan jiwa itu sebagai pengganggu sehingga ketika mereka berontak melakukan hal-hal di luar nalarnya itu dilakukan pasung ya. Nah, terapi yang biasanya mereka lakukan lebih ke arah bagaimana mengeluarkan roh jahat dari tubuh si pasien ya, bukan mengarah pada bagaimana si pasien itu kembali normal, kembali bisa berpikir dan bertindak sesuai dengan seperti layaknya orang normal biasa. Nah, paradigma sejarah perawatan jiwa ini harus kita pahami sehingga kita bisa mulai bergeser ya, menggeser persepsi kita tentang bagaimana orang mengalami gangguan jiwa ya. Nah, kalau di sejarahnya seperti itu ya. Jadi karena di zaman dahulu itu mungkin belum banyak yang jelas belum banyak ilmuwan dan juga teori-teori yang terkait dengan perkembangan perawatan jiwa khususnya. Nah, sejarah perkembangan pelayanan kesehatan mental psikiatri sendiri di zaman dulu biasanya sakit jiwa itu tadi ya karena disebabkan karena dosa, kemudian kemasukan roh, sehingga pengobatannya itu lebih ke arah ritual ya, ritual seperti mengarah pada kepercayaan animisme seperti itu ya. Nah, persepsi terhadap gangguan mental ini tidak dapat disembuhkan sehingga diperlukan tanpa perkembangan. Akhirnya karena persepsinya berbeda terkait dengan pasien gangguan jiwa ini sehingga cenderung pasien-pasien gangguan jiwa di masa dulu itu tidak tertangani dengan baik ya, karena dianggap kemasukan roh ya. Jadi kalau rohnya itu tidak bisa dikeluarkan, dianggap si pasien ini tidak bisa disembuhkan. Nah, pada abad pertengahan ini mulai ada pergeseran paradigma ya, dimulai dari di masa Asilun ya, di kos seperti hospital di Bethlehem di kota London ini menjadi salah satu model untuk perkembangan perawatan pasien gangguan jiwa. Kemudian di abad 15 sampai 17 ini juga ada perubahan dan perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasien gangguan jiwa. Jadi kalau yang kronik atau yang sudah parah itu tidak diobati ya, dan kebutuhan dasar
si pasien itu dihentikan, sehingga ini pastinya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip humanisme dan juga tidak berperi kemanusiaan ya. Jadi pada abad 15 sampai 17 ini masih sangat ini ya, perawatan pasien gangguan jiwa ini masih sangat tertinggal ya, karena tadi pasien-pasien yang kronik ya, yang sudah sangat parah ya, tidak diberikan hak sesuai dengan martabatnya sebagai seorang manusia. Nah, baru di awal abad 18 ini terkait kejadian revolusi Prancis ya, waktu itu di Amerika sendiri mengeluarkan human right ya. Ya, jadi hak-hak manusia ini pada dasarnya menjadi salah satu peristiwa yang melatar belakangi perubahan paradigma dalam perawatan pasien gangguan jiwa. Nah, dalam hal mendapatkan pengobatan, ini ada model treatment, sehingga pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa ini mulai diobati. Nah, di rentang tahun 1745 sampai 1826, ada model treatment humanistik ya, yang diprakarsai oleh William Lux, yang mengacu pada kesadaran masyarakat untuk menanggulangi masalah yang masuk, seperti misalnya terkait dengan biaya pengobatan pasien gangguan jiwa, kemudian rumah yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan dari pasien gangguan jiwa. Kemudian pada abad 19 ini mulai ada pergerakan dari Eropa ke Amerika, yaitu mulai berdirinya rumah sakit dan mulai banyak peran perawat, terutama perawat psikiatrik yang berperan penting dalam asuhan, terutama pencegahan dan bagaimana promosi kesehatan terkait dengan pencegahan gangguan jiwa. Nah, dari abad 19 ini mulai muncul keperluan terhadap tenaga pendidik ya, terkait dengan begitu banyaknya usaha dari pemerintah waktu itu untuk pencegahan dan promosi terhadap gangguan jiwa. Dorothy Leitch di tahun 1802 sampai 1887 di abad 20 ini juga mencetuskan bagaimana meningkatnya sikap masyarakat dalam promosi atau peran kesehatan mental, sehingga gangguan mental semakin banyak bisa ditangani dan adanya fenomena peningkatan studi secara sains dan klinik. Sudah mulai ada penelitian-penelitian terkait dengan gangguan-gangguan jiwa pada masyarakat. Dirk Meyer di tahun 1866 sampai 1957, yaitu di Swedia, memunculkan teori psikobiologi dinamika tentang konsep pelayanan psikiatri, dan ini menimbulkan perubahan terkait dengan kematangan fisik dan emosional. Kemudian berlanjut pada studi lingkungan holistik dari individu, berupa kepribadian individu yang dikaitkan dengan biokimia, genetik, dan psikososial. Dan ini melatar belakangi munculnya pengobatan pada pasien gangguan jiwa di abad 20. Berikutnya kita bahas terkait dengan konsep kekuatan jiwa. Proses interpersonal yang berupaya meningkatkan atau mempertahankan perilaku ini merupakan salah satu fungsi integrasi, di mana sebuah bidang spesialisasi praktek keperawatan yang menerapkan teori perilaku sebagai ilmunya dan penggunaan diri secara terapeutik sebagai kiatnya. Filosofi dari keperawatan jiwa ini mencakup sikap individu saat memiliki sesuatu, kemudian kekuatan dan martabat manusia, adanya tumbuh dan berkembangnya seseorang secara mandiri, merealisasikan diri,
potensi untuk berubah dan kesatuan yang utuh dari aspek bio, psikososial, dan spiritual. Filosofi ini melatar belakangi bermunculannya teori-teori terkait dengan keperawatan jiwa. Dan ini terjadi masih di kurun waktu di abad 20. Nah, berikutnya tentang psikiatri ya. Kalau kita sering dengar istilah-istilah psikiatri, psikolog, dan sebagainya. Psikiatri ini mengacu pada psikiater ya. Jadi ini merupakan ilmu keperawatan jiwa yang merupakan cabang ilmu kedokteran. Nah, apa yang dipelajari di ilmu psikiatri ini? Dia mempelajari terkait segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa, mulai dari bagaimana mengenali pasien gangguan jiwa, kemudian pengobatan, proses rehabilitasi, pencegahan, sampai pada upaya-upaya meningkatkan kesehatan jiwa. Adapun psikologi, ini mengarah pada psikolog ya, orangnya itu namanya psikolog. Psikologi ini merupakan ilmu jiwa juga, di mana psikologi ini mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, sehingga manusia ini dapat memahami, memprediksi, evaluasi perilakunya, mengambil kebijakan guna mengatasi masalah individu atau kelompok yang nantinya bertujuan untuk dapat hidup sejahtera di masyarakat. Jadi kalau psikologi ini, psikologi ya, teman-teman udah, kalau yang S1 mungkin nanti belum dapat ya, tapi kalau yang D3 saya rasa dapat ya di mata kuliah yang berbeda. Nah, psikologi ini lebih ke arah perilaku manusia ya, jadi mempelajari perilaku ya, mempelajari perilaku yang nantinya digunakan untuk bisa menjalani hidup yang lebih sejahtera. Nah, beberapa aliran yang berkembang di sekitar psikiatri ya. Nah, ini juga nanti kita bahas di konseptual model ya keperawatan jiwa. Ada beberapa tokoh yang ikut memprakarsai berkembangnya dunia psikiatri. Yang pertama ada Sigmund Freud ya. Dia konsen di masalah psikologi, gangguan jiwa yang merupakan yang menurut dia itu dipengaruhi oleh gangguan psikologi atau libido. Adapun Adolf Meyer, ini teori mengemukakan tentang teori manusia terjadi akibat faktor fisik biologik ya. Contoh badan ada gangguan, akan terjadi gangguan jiwa. Jadi tetap dikaitkan dengan fisik manusia. Kemudian behaviorisme, teori John Locke ya, bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian aliran selanjutnya, aliran holistik yang diprakarsai oleh Karen Horney. Dia mengemukakan bahwa gangguan jiwa itu merupakan variasi gangguan jiwa yang tidak dapat diterangkan hanya dari satu faktor, karena banyak faktor yang menyebabkan gangguan jiwa, terutama faktor bio, psikologi, sosial, dan bisa juga ketiga-tiganya. Kemudian penyebab umum gangguan jiwa. Menurut perkembangannya, gangguan jiwa itu disebabkan yang pertama dari faktor somatik atau somatogenik. Pendapat ini kemudian dibagi menjadi beberapa sub penyebab. Ya, jadi faktor somatik ini bisa dilatar belakangi karena faktor keturunan, kemudian faktor konstitusi dan cacat tubuh. Faktor keturunan biasanya ditandai adanya penyimpangan dari kromosom pada kromosom 21 dan trisomi ya pada kromosom 21, kemudian sindrom Turner yaitu jumlah seks kromosom A, B, dan N. Pada skizofrenia juga ditemukan pada kembar monozigot itu terjadi sekitar 86,2%. Kemudian di kembar heterozigot ada 14,5%. Nah, ini beberapa
teori yang mendasari penyebab gangguan jiwa dari faktor keturunan. Kemudian faktor konstitusi berupa bentuk badan, kemudian kecacatan. Dan yang C, cacat tubuh ya, baik itu yang permanen atau karena kongenital atau karena kecelakaan. Kemudian penyebab yang kedua dari faktor psikologi. Ada deprivasi dini, kemudian pola keluarga yang patogenik. Deprivasi dini ini berupa deprivasi maternal, ya berupa stres atau masa trauma pada masa perkembangan. Bisa dimulai dari sebelum kehamilan, selama kehamilan, dan pada saat perkembangan seseorang ya, baik dari masa anak-anak hingga dewasa. Kemudian adanya pola keluarga yang patogenik biasanya diwarnai dari sikap orang tua ya terkait dengan perkembangan kepribadian anak yang mungkin tidak sesuai. Kemudian overproteksi, adanya egosentris, sifat terlalu menuntut, menarik perhatian dan tanggung jawab yang kurang, adanya penolakan dari orang tua sebagai orang yang terdekat dari anak, kemudian kurangnya kasih sayang di dalam keluarga itu pada masa perkembangan di fase awal ya, pada masa anak-anak. Kemudian bisa juga karena ada fase krisis identitas, terutama pada masa remaja. Selanjutnya dari faktor sosial budaya atau sosiogenik. Ada future shock. Ya, future shock ini kerusakan pada masa depan, kemudian budaya yang kacau, kemudian adanya modernisasi, ketidakadilan sosial, perbedaan daerah secara demografi antara daerah yang subur dengan daerah tandus, itu biasanya pasien gangguan jiwanya itu juga bervariasi. Kemudian faktor somatik, kemudian sosial patogenik, terutama terkait dengan kesadaran, proses berpikir meliputi persepsi. Nah, terkait dengan prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia, di hasil rilis Kesdas 2013, wilayah Aceh dan DIY memiliki target prevalensi gangguan jiwa berat atau schizophrenia per mil yang tertinggi di antara provinsi lain. Kedua wilayah ini sama-sama memiliki skor prevalensi 2,7, dan ini artinya ada 2,7 kasus dalam 1.000 penduduk, ya 2,7 juta ya. Sementara wilayah Kalimantan Barat mencatat memiliki skor prevalensi terendah hanya sebesar 0,4. Ya. Ini juga dilihat dari faktor kepadatan penduduk dan juga bisa mungkin dianalisa dari hemodinamiknya ya. Jadi dinamisasi dari dua daerah ini, di Aceh dan DIY, ini berbeda dengan daerah-daerah di Indonesia lainnya ya. Mungkin dari faktor pencetus atau faktor predisposisi dari pasien, dari faktor-faktor gangguan jiwa yang ada. Adapun tren dan isu keperawatan jiwa yang nantinya bisa teman-teman jumpai pada saat ini, ya tren dan isu perawatan adalah suatu yang sedang dibicarakan banyak orang terkait dengan praktek mengenai keperawatan, baik itu berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut tentang aspek legal dan etis keperawatan. Fokus keperawatan psikiatri yaitu pada prevensi primer, implementasi perawatan, dan konsultasi dalam komunitas. Sehingga pada tahun 1970, pengembangan kerangka kerja praktik keperawatan yaitu proses keperawatan dan standar praktek keperawatan. Ya. Jadi fokus keperawatan psikiatri tidak hanya fokus pada pengobatan saja, tetapi juga pada pencegahan primer, kemudian tindakan perawatan terhadap pasien gangguan jiwa itu sendiri, dan juga penanggulangan di area komunitas. Ya. Nah, pada tahun 1970 lalu ya, pengembangan kerja praktek keperawatan jiwa ini sudah mulai menggunakan proses keperawatan termasuk dalam
penggunaan standar praktek keperawatan. Dari Asosiasi American Nurse Association di tahun 1998 mulai dikembangkan terkait dengan kesehatan mental psikiatrik ya. Dan ini merupakan sebuah bidang spesialisasi praktek keperawatan yang merupakan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri sendiri secara terapeutik sebagai kiatnya. Nah, dalam perkembangan tren dan isu keperawatan jiwa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tetap menjadi poin-poin penting yang terus digalakkan hingga sekarang, ya. Sehingga pasien-pasien gangguan jiwa sebenarnya sudah mulai mengalami penurunan pada mungkin di area-area tertentu ya. Jadi untuk promotif mungkin masih kurang ya, saat ini pun saya rasa masih banyak masyarakat itu masih memandang negatif ya, stigma negatif terhadap pasien gangguan jiwa. Nah, stigma ini ada di area promotif ya, dan juga preventif. Kalau preventif lebih ke arah pencegahan, sehingga ini juga masih harus menjadi konsen atau fokus dari perawat ya, bagaimana untuk mencegah pasien agar tidak jatuh pada gangguan jiwa yang lebih berat ya. Kemudian dari usaha kuratif ya, ini tidak hanya dari perawat tapi juga tim kesehatan lain ya, pastinya ada upaya kolaborasi ya, dan juga usaha rehabilitasi. Ini juga melibatkan banyak lini ya, tidak hanya dari rumah sakit, komunitas ya, dan juga bidang-bidang umum yang terkait di lingkungan tersebut, bahkan mencapai aspek negara ya. Jadi usaha rehabilitasi ini akan menjadi sebuah outcome juga output dari sebuah proses penanganan pasien gangguan jiwa. Nah, adapun tren dan isu perawatan jiwa yang bisa kita garis bawahi di sini berupa kesehatan jiwa dimulai pada masa konsepsi ya. Jadi pencegahan gangguan jiwa itu sebenarnya bisa kita cegah sebelum seorang itu dilahirkan. Artinya ketika dua orang itu menikah ya, kemudian harus sudah ada pendidikan terkait kesehatan mental, bagaimana nantinya si ibu itu menjaga kandungan dengan baik, tetap happy dan sebagainya. Nah, ini bisa kita mulai kesehatan jiwa dari masa konsepsi. Kemudian tren peningkatan masalah jiwa ya, tren peningkatan masalah jiwa sendiri juga menjadi konsen di sini ya. Peningkatan masalah kesehatan jiwa ya, terutama bagaimana meminimalisir stigma negatif yang ada di masyarakat. Kemudian kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa, kecenderungan simulasi situasi di era global, meningkatnya post traumatic syndrome ya, terutama pada area-area bencana yang mungkin banyak terjadi di negara kita ya. Post traumatic ini bisa kita jadikan tren dan isu. Kemudian meningkatnya masalah psikososial ya, masalah psikososial saat ini sudah sangat banyak ya, ada depresi, ada gangguan yang sedang tenar itu ya di era-era itu bipolar ya, gangguan bipolar. Itu biasanya diakibatkan oleh masalah psikososial yang biasanya dilatar belakangi dari faktor sosial, budaya ya, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada era sekarang, sehingga menuntut banyak orang itu punya standar yang terlalu tinggi. Nah, ketika standar itu tidak bisa dicapai, seringkali mereka jatuh pada fase depresi dan akhirnya mengalami gangguan jiwa. Selain itu, masalah psikososial yang nantinya terkait dengan tren dan isu jiwa sampai saat ini yang masih kental adalah tren bunuh diri ya, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi ya,
penelitian yang terakhir itu saya tahunya bunuh diri di beberapa daerah ya di Indonesia juga angka bunuh dirinya cukup tinggi ya. Kemudian ada fenomena lainnya yang juga terkait tren dan isu keperawatan jiwa, ada AIDS dan nafsa ya, penyalahgunaan narkotika, ada abuse, kekerasan ya, social abuse, atau kekerasan pada rumah tangga dan kekerasan pada anak. Ini juga masuk pada tren dan isu keperawatan jiwa. Kemudian masalah ekonomi dan kemiskinan. Ini biasanya juga nanti ada kaitannya dengan masalah psikososial yang terjadi, terutama kalau di negara-negara berkembang, negara-negara miskin. Fenomena ini akan sangat banyak melatar belakangi terjadinya gangguan jiwa. Selanjutnya, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa biasanya kita soroti dari beberapa hal, seperti meningkatnya kasus di era globalisasi ya. Era globalisasi menuntut orang untuk semakin maju ya, sehingga kadang ketika seseorang itu tidak mempunyai kondisi kejiwaan yang matang ya, banyak jatuh pada kondisi stres ya. Stres ini bisa menjadi pemicu untuk gangguan-gangguan jiwa yang lebih berat. Kemudian beban hidup yang semakin berat ya, tuntutan ya, bagaimana orang itu misalnya karena gaya hidup ya, ingin serba kelihatan wah gitu, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan, sehingga adanya beban hidup yang semakin berat ini juga menjadi latar belakang yang tidak jarang menjadi salah satu faktor penyebab gangguan jiwa. Kemudian tidak mengenal status sosial ya, ada di beberapa golongan anak yang terlantar dan sebagainya ya, akibat tadi. Semuanya bisa karena akibat globalisasi. Kasus neurosis pada anak dan remaja, trauma fisik dan non-fisik, kemudian perubahan sosioekonomi, sangat cepat ya, situasi politik yang tidak menentu ya, kalau mungkin yang sekarang terjadi ada perang dan sebagainya gitu ya, masih ada. Ini juga melatar belakangi masalah kesehatan jiwa. Makin tinggi angka pengangguran, kemiskinan, dan kejahatan. Nah, faktor-faktor sosial, psikososial ini menjadi boleh dibilang biang kerok ya, momok yang sangat menakutkan, yang jika tidak dibarengi dengan upaya-upaya lain, ini akan menjadi bom waktu yang nantinya akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwa masyarakat. Sehingga tren-tren isu yang terjadi sekarang ini mestinya menjadi pemikiran dan juga fokus penanganan semuanya ya, tidak hanya perawat, tapi juga elemen-elemen lain dalam sebuah negara ya. Karena ini seperti bola salju, dia akan terus membesar manakala tidak segera ditangani dengan baik. Kemudian banyaknya bencana alam ya, peperangan, pemerkosaan, ini juga melatar belakangi kejadian post traumatic syndrome disorder. Meningkatnya masalah psikososial ya, banyak sekali ini tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian masalah tren bunuh diri pada anak dan remaja serta dewasa yang biasanya dipresipitasikan ya, atau faktor pencetusnya biasanya terkait dengan hubungan lawan jenis ya, pekerjaan, ekonomi, permasalahan rumah tangga, hutang termasuk ke dalamnya ya. Nah, ini faktor-faktor ini mestinya menjadi pemikiran kita semua bagaimana mengatasinya ya, mencegahnya ya. Ini banyak sekali ya. Kalau kita simak berita di medsos itu ya, luar biasa sekali ya. Faktor-faktor ini udah sangat sering terjadi di negara ini. Kemudian masalah nafsa dan aib juga ini menjadi salah satu tren dan isu yang sampai sekarang masih sangat sangat banyak ya, meskipun di beberapa kasus untuk AIDS sendiri sudah mulai ada penurunan,
terkait juga bagaimana perlakuan terhadap pasien-pasien AIDS ini. Kemudian tren pelayanan mental psikiatri di era globalisasi. Nah, ada perubahan pada pola perawatan ya, perubahan hospital based care menjadi community based care ya. Dan ini menekankan pada aspek preventif dan promotif. Fokus perawatan tidak hanya menangani orang yang sakit, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup dari orang-orang yang masih sehat. Tenaga kesehatan juga mempunyai standar global sebagai seorang yang mempunyai profesionalisme yang tinggi dan juga keahlian yang menjadi kuncinya. Profesi sendiri dianggap sebagai ladang untuk menerapkan proses keperawatan di RSC dan juga pelatihan-pelatihan klinik instruktur bagi psychiatric nurse. Terakhir di area promotif dan preventif, kita sudah mulai mengenal adanya self-care ya. Dan secara mental di saat pandemi ini perlu adanya upaya untuk kesejahteraan atau well-being. Kondisi mental kita merupakan salah satu aspek yang paling terdampak dari masa pandemi saat ini. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk menjaga kesehatan mental kita dan mulai peduli dengan diri kita sendiri. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan prinsip mental self-care, seperti menyaring berita yang kita baca, ya tidak langsung ditelan mentah begitu saja ya, tapi ada proses untuk bagaimana memahami, oh kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, dan sebagainya. Ya, dan misalnya terjadi overwhelm, ya jadi seorang itu bisa kemudian merasa penat dengan kondisi yang ada, bagaimana kemudian melakukan teknik relaksasi ya. Teknik relaksasi ini bisa kita pelajari di manajemen stres ya. Nanti di semester 5 ya, teman-teman akan ketemu dengan manajemen stres. Di situ kita akan diajarkan bagaimana menolong atau mengatasi stres, cemas atau kondisi tertekan ya. Meskipun dalam kondisi tertekan kita bisa mengatasinya. Nah, ini masuk ke self care. Di samping cara yang sudah dijelaskan ya, kita juga bisa mencari hal lain yang dirasa mampu untuk menolong diri kita ya. Hal tersebut membawa dampak yang positif. Dan itu pastinya sangat tergantung dari kita sendiri ya. Apakah ketika kita stres itu mau untuk berusaha untuk mengatasinya secara sendiri atau tergantung pada orang lain. Nah, ini kembali ke pribadi kita masing-masing. Yang jelas di saat pandemi saat ini ya, kemampuan untuk mengatasi diri ya terkait dengan self-care ini banyak 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 tekniknya, banyak caranya ya. Ini menjadi salah satu syarat kita tetap bisa survive ya, melewati masa-masa sulit sekarang ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di penghujung di awal pertemuan keperawatan jiwa satu ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa ditulis di forum diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.